ini debit atau ini kredit, maka kamu harus tahu. Kas ini jelas aktiva, maka pasti akan ada di debit. Piutang usaha ini juga ada di debit, karena ini adalah aktiva. Persediaan barang ini juga ada di debit. Perlengkapan di debit, sewa dibayar di muka di debit, peralatan di debit, akumulasi di kredit, kemudian utang usaha di kredit, modal di kredit, prive di debit, kemudian penjualan ini di kredit karena penjualan itu adalah pendapatan. Retur penjualan ini adalah di debit. Karena retur penjualan ini lawan daripada penjualan, akan mengurangi penjualan. Maka ini di debit. Potongan penjualan ini juga di debit. Pendapatan bunga ini akan di kredit. Kemudian pembelian akan di debit. Retur pembelian ini akan di kredit. Retur pembelian di kredit, potongan pembelian ini saldo normalnya juga kredit, beban angkut pembelian ini di debit, beban angkut penjualan di debit, beban iklan di debit, beban gaji di debit, kemudian beban asuransi toko 180 ini juga di debit, dan beban utilitas yaitu 200.000 ini juga akan di debit. Kemudian di bawahnya, ini ada data penyesuaian. Maka sebelum kertas kerja, ini kita kerjakan, maka data penyesuaian ini harus kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, yang pertama, ini kita menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Maka di situ kan penyesuaian yang pertama, persediaan barang dagangan setelah dilakukan perhitungan fisik, ini adalah 2.800.000. Ini adalah persediaan akhir dan disesuaikan dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Kemudian jurnal yang kedua dan yang keenam ini biasa seperti kalau kita membuat jurnal pada perusahaan jasa. Maka kita lihat yang pertama ini kita buat jurnal. Di neraca saldo ini ada persediaan barang dagangan yaitu 8 juta. 8 juta. Maka di sini akan kita jurnal ikhtisar laba rugi kemudian kreditnya ini persediaan barang dagangan yaitu 8 juta. Tapi awal dan akhirnya itu tidak perlu kamu tulis, jadi persediaan barang dagangan. Kemudian yang kedua yang ada di data penyesuaian ini akan kita jurnal persediaan barang dagangan kreditnya ikhtisar laba rugi yaitu 2.800.000. Ini kan 2.800.000 dan disesuaikan dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Kemudian yang kedua, perlengkapan yang terpakai 2.100.000 dialokasikan 30% untuk toko dan 40% untuk kantor. Di sini kan ada perlengkapan 3 juta. Nah, dari 3 juta, ini yang terpakai itu 2.100.000. Nah, perlengkapan di dalam perusahaan dagang, ini ada toko dan ada kantor. Ini beda.
Kalau perlengkapan kantor, ini yang sering kita pakai, ini misalnya kertas, alat-alat tulis. Kemudian yang toko, ini misalnya pembungkus, plastik pembungkus. Kemudian semacam tali rafia, ini adalah perlengkapan toko. Nah, dari 2.100.000, ini 30, sebentar. Jadi di situ ketemu beban perlengkapan toko, ini adalah 9.900. Kemudian di situ 1.200.000 ini adalah perlengkapan kantor. Maka di sini perlengkapan toko ini adalah prosentasenya, ini adalah 42,85%. Nah, kemudian perlengkapan kantor ini adalah 1 juta 57,14. Jadi yang soal di atas itu bukan 30%, bukan 30%. Karena di sini 30%, jadi seharusnya kan 100%. Seharusnya kan 100%. Nah, ini kan seharusnya 100%. Maka yang perlengkapan toko ini adalah perlengkapan toko ini adalah 900 per 200. Maka perlengkapan toko ini 42,85%. Jadi ini 42,85%. Koma 86%. Nah, kemudian sisanya ini adalah perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor. Sisanya perlengkapan kantor, yaitu 1.200.000. Kemudian kita bagi 2.100.000. Jadi 57,14. 57,14%. Sehingga kalau kamu jumlahkan, ini jumlahnya 100%. Jadi 57,14%.
Maka jurnal yang akan kita buat, ini adalah beban perlengkapan toko 900, jadi 900 tadi dari nilai 42,86%, kita kalikan 2.100.000. Nah kemudian beban perlengkapan kantor 1.200.000, jadi 57,14%, kita kalikan dengan 2.100.000. Nah kreditnya ini adalah perlengkapan. Kreditnya adalah perlengkapan. Nah kemudian yang ketiga, sewa dibayar di muka terhitung 1 September, dibayar 1 tahun. Jadi sewa dibayar di muka di situ 3.600.000. 3.600.000. Maka kita cari yang terpakai, jadi sewa yang terpakai. Sewa yang terpakai. Rp1.200.000. Jadi 4/12 dikalikan dengan 3.600.000, maka akan ketemu 1.200.000. Maka jurnalnya beban sewa dibayar di muka. Kemudian penyusutan peralatan 10%. Nah, peralatannya di sini 90 juta. Maka jurnalnya beban penyusutan peralatan, kemudian kreditnya akumulasi penyusutan peralatan 9 juta. Asuransi yang telah kedaluarsa, di sini di neraca saldo ini tertulis beban asuransi, dicatat sebagai beban. Maka jurnalnya yaitu asuransi dibayar di muka, kemudian kreditnya beban asuransi. Dan yang terakhir yaitu beban gaji terutang, maka jurnalnya yaitu beban gaji utang gaji. Ada pertanyaan dulu untuk AJP-nya sebelum kita masuk ke kertas kerja. Rafael Tersa, kita menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Nah, bentuk kertas kerjanya ini sama. Jadi setelah tadi kita buat neraca saldo, dan neraca saldonya kita jumlahkan. Jumlahnya di sini 186.990, 186.990. Kalau sudah kamu pastikan jumlahnya sama, maka tinggal kalian memasukkan ke ayat jurnal penyesuaian. Jadi akun yang belum ada, kita masukkan atau kita buat di bawah neraca saldo tadi. Ini antara lain ikhtisar laba rugi, kemudian ada beban perlengkapan toko, beban perlengkapan kantor, kemudian beban sewa, kemudian beban penyusutan peralatan, kemudian ada asuransi dibayar di muka, ada hutang gaji, dan sebagainya. AJP, kalau sudah kamu masukkan, maka juga kamu jumlahkan. Pastikan jumlahnya sama. Di situ jumlahnya 23880 AJP-nya. 23880. Nah, kemudian
Setelah AJP selesai, maka langkah-langkah berikutnya ini sama seperti pada perusahaan jasa. Hanya yang berbeda, ini hanya pada akun ikhtisar laba rugi. Jadi ikhtisar laba rugi ini tidak boleh dikurangkan. Di sini di dalam AJP ini kan 8 juta debit, kemudian 2.800.000. Ini tidak boleh dikurangkan. Misalnya di situ kalau dikurangkan kan berarti akan sisanya kan 5.200.000. Tidak boleh 5.200.000, ini kita tulis di neraca saldo disesuaikan. Akan kita tulis sama sampai pada kolom laba rugi. Akan kita tulis sama sampai kolom laba rugi. Di situ neraca saldonya, AJP-nya kan dari AJP, dari kolom AJP, 8 juta debit, 2.800.000 kredit, kita tulis sama di neraca saldo disesuaikan. 8 juta, kemudian 2.800.000, 8.200.000. Kenapa tidak boleh dikurangkan? Karena dengan tidak mengurangkan debit dan kredit, kita akan tahu persediaan awal dan persediaan akhirnya itu berapa. Karena data ini nanti akan kita pakai untuk membuat laporan keuangan. Jadi kalau kita kurangkan, maka kita bisa lupa berapa persediaan awal dan berapa persediaan akhirnya. Maka khusus untuk akun ikhtisar laba rugi, ini tidak boleh dikurangkan. Nah, untuk akun-akun yang lain, sama seperti di dalam akuntansi jasa. Jadi berapa besarnya debit, berapa besarnya kredit, ini akan kita selisihkan, kemudian masuk ke neraca saldo yang disesuaikan. Untuk memindahkan ke kolom laba rugi, dan kolom neraca ini sama seperti di dalam akuntansi jasa. Jadi misalnya kas di neraca saldo 39 juta. Tidak ada penyesuaian. Di neraca saldo setelah penyesuaian sama, karena ini rekening real, akun real, maka akan masuk ke neraca 39 juta. Piutang usaha juga sama, akan masuk 21 juta ke neraca. Persediaan barang dagangan, persediaan awal 8.000 atau 8 juta ditambah dengan 2.800.000 dikurangi dengan 8 juta akan ketemu 2.800.000. Maka akan masuk ke neraca ini sama, yaitu 2.800.000. Perlengkapan di NNSP 2.100.000, maka akan masuk ke neraca 2.100.000. Sewa dibayar di muka 1.200.000, ini juga akan masuk ke neraca 1.200.000. Peralatan 9 juta masuk ke neraca 9 juta. Akumulasi di NNSP kredit 19 juta akan masuk ke neraca sebelah kredit sama. Utang usaha ini juga masih real. Kemudian modal juga masih real.
prepay ini juga real. Nah, penjualan ini sudah masuk ke akun nominal, maka akan masuk ke laba rugi. Penjualan 34 juta, maka akan masuk ke laba rugi 34 juta. Sebelah kredit. Retur penjualan. Debit 1.500.000, potongan penjualan masuk ke laba rugi debit 300, pendapatan bunga kredit 400, kemudian pembelian 12.000 debit dan seterusnya. Nah, setelah memindahkan ke laba rugi dan neraca, maka akan kita jumlahkan. Di laba rugi, ini jumlah kredit 37.500. 37.500. Kemudian jumlah debit 42.960. Karena besar debit, maka terjadi rugi. Rugi 5460. Kalau rugi, ini akan masuk ke neraca sebelah debit. Kalau laba masuk ke neraca sebelah kredit, tapi karena rugi masuk ke neraca sebelah debit. Sehingga jumlahnya ini akan sama di neracanya. Sehingga kalau kita melihat dengan metode ikhtisar laba rugi, ini yang berbeda itu hanya pada akun ikhtisar laba rugi yang tidak boleh kita kurangkan. Tidak boleh kita kurangkan. Sebenarnya kalau kita kurangkan, hasilnya juga akan sama. Tetapi nanti kalau kita membuat laporan keuangan, itu kita akan mencari persediaan awal dan persediaan akhir. Itu kadang-kadang kita mengalami kesulitan. Maka di sini tidak dikurangkan, itu tujuannya adalah seperti itu. Christine, ada pertanyaan, Christine? Tidak ada, Pak. Terima kasih.